Jangan pedulikan rezekimu, karena pencariannya padamu lebih berat daripada pencarianmu padanya. Jika engkau mendapatkan rezeki hari ini, maka buang jauh-jauh pikiran tentang rezeki hari esok sebagaimana engkau tinggalkan hari kemarin yang telah berlalu dan tanpa kau tahu esok hari apakah rezeki akan sampai kepadamu atau tidak. Bersibuklah dengan harimu. Jika engkau mengenal Allah Ta'ala, niscaya engkau hanya akan bersibuk dengannya, dan melupakan pencarian rezeki. Kewibawaannya akan menghalaumu dari mencarinya, sebab lidah orang yang mengenal Allah Ta'ala telah keluh dan kaku, terbelenggu. Seorang yang arif akan senantiasa membisu di hadapan Al-Haq, hingga dia berkenan mengembalikannya untuk kemaslahatan manusia, dan ketika dia sudah berkenan, maka dia akan melenyapkan belenggu dan kekeluhan dari lidahnya. Musa As, misalnya, selama ia menggembala domba, lidahnya keluh terbelenggu. Lalu tatkala Al-Haq berkehendak mengembalikannya, maka dia kemudian mengilhaminya untuk mengucap, "Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku." Seolah-olah ia ingin mengatakan, tatkala menggembala domba di padang daratan, aku memang tidak membutuhkan ini, tetapi sekarang telah tiba waktuku untuk bersibuk mengurusi manusia dan berbicara dengan mereka, maka aku memohon hilangkanlah belenggu kekeluhan dari lidahku. Benar, Allah pun lalu mengangkat belenggu dari lidahnya, kemudian ia bisa fasih menuturkan 70 kalimat yang mudah dipahami. Padahal pada waktu kecilnya ia tidak bisa berbicara beberapa kalimat yang mudah sekalipun, karena pada waktu itu, Allah mengkhawatirkan ia akan berbicara tidak sesuai dengan kondisinya di hadapan Fir'aun dan Asyah. Maka Allah Ta'ala pun lantas menyuapinya batu arang. Wahai pemuda, kulihat engkau kurang mengetahui makrifat tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, juga kurang mengetahui tentang para walinya, abdal, pengganti, abi-abinya, dan khalifah, wakilnya dalam mengurusi manusia. Engkau kosong dari substansi, sangkar tanpa burung, rumah kosong yang rusak, pohon yang telah mengering dan berjatuhan daun-daunnya. Keramaian hati seorang hamba hanya bisa diraih dengan Islam, untuk kemudian merealisasikan hakikat, yaitu istislam, kepasrahan. Maka, pasrahkanlah dirimu pada Allah sepenuhnya, niscaya nafsu dan orang selainmu akan tunduk kepadamu. Keluarlah dari dirimu dan juga mereka dengan segenap hatimu. Berdirilah di hadapan Allah dengan telanjang, tanpa dirimu dan tanpa mereka. Jika Allah berkenan, Dia sendiri yang akan memakaikanmu busana dan mengembalikanmu pada manusia, hingga amarnya terimplementasi di dalam dirimu dan mereka atas ridha Rasulullah. Kemudian berdirilah menanti apa yang Dia perintahkan sambil menyetujui segala yang Dia tentukan atasmu. Setiap orang yang melepaskan diri dari segala selain Allah Ta'ala dan berdiri di hadapannya di atas jejak kaki-kaki hati dan nuraninya, maka ia berbicara dengan lisan al-hal, menurut kondisi, sebagaimana ucapan Musa. Dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar supaya engkau ridha kepadaku, aku tinggalkan dunia dan akhiratku, juga seluruh makhluk. Aku putuskan segala sarana, aku tanggalkan segala kepemilikan, dan aku bersegera datang menujumu agar engkau ridha menerimaku dan mengampuniku atas kebersamaanku dengan mereka sebelum ini. Hai bodoh, di mana engkau berada dalam hal ini? Engkau hanyalah budak penyembah nafsu, dunia, dan hawa kesenanganmu. Engkau budak penyembah manusia dan musyrik, menyandingkan mereka dengan Allah, sebab engkau memperhitungkan mereka dalam masalah bahaya dan manfaat. Engkau adalah budak penyembah surga, karena engkau hanya berharap memasukinya. Engkau budak penyembah neraka, karena engkau ketakutan memasukinya. Di mana kalian semua dari Sang Maha Pembolak-balik hati dan dari Al-Absar yang berfirman pada sesuatu, jadilah, maka ia pun langsung mewujud jadi. Wahai pemuda, janganlah tertipu dengan ketaatanmu dan berbangga hati dengannya. Mintalah selalu pada Allah Ta'ala agar berkenan menerimanya. Hati-hati dan takutlah, jika Dia memindahkanmu pada selainnya. Apa jadinya dirimu jikalau dititahkan pada ketaatanmu? Jadilah maksiat, dan pada kemurnianmu, jadilah kotoran. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia tidak akan terpaku pada sesuatu, apalagi tertipu dengan sesuatu. Ia tidak pernah merasa tentram sebelum ia keluar dari dunia dalam keadaan selamat agamanya serta terpelihara segala sesuatu yang terjalin antara ia dan Allah Ta'ala. Wahai manusia, beramallah dengan amalan hati dan ikhlaslah. Keikhlasan yang sempurna adalah kekosongan orientasi dari selain Allah Ta'ala dan hanya makrifat Allah Ta'ala sajalah yang pokok. Kuperhatikan kalian hanyalah para pembual kata dan perbuatan dalaran keramaian dan kesepian. Kalian tidak memiliki konsistensi, kalian hanya berbicara tanpa bertindak, dan kalaupun beramal,
Amalan kalian tidak disertai keikhlasan dan tauhid. Jika di hadapanku saja tanganmu sudah kelihatan berlumuran kotoran, apalah guna engkau mengharap amalanmu akan diterima dan diridai oleh Allah Ta'ala. Sebentar lagi akan terbongkar tiraimu di depan jendela dan nyala api neraka. Maka akan dikatakanlah, ini putih, ini hitam, dan ini rancu. Semuanya akan tampak tertata pada hari kiamat. Begitulah yang akan dikatakan pada setiap amalan yang kau infakkan. Setiap amalan yang didedikasikan pada selain Allah adalah kebatilan. Maka beramallah, cintai, temani, dan memohonlah pada Zat yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.